Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamida Ahmad, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare, akan mempresentasikan materi tentang media pembelajaran terkait dengan tugas kami pada mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, media, pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan pengertian media adalah segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara atau sarana, alat untuk proses komunikasi atau proses belajar mengajar. Kemudian Arif S. Sadiman menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa yang sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Kemudian selanjutnya Azhar Arsad mengemukakan ciri-ciri umum yang terkandung dalam batasan media, yaitu yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik atau hardware yang dapat dilihat, diraba, dan didengar dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik atau software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat hardware merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan video. Yang keempat, media pendidikan dapat diartikan sebagai alat bantu proses belajar. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal. Selanjutnya, media pembelajaran. Media yang menyajikan pesan-pesan terkait dengan tujuan pembelajaran disebut dengan media pembelajaran. Nah, ada beberapa ahli dalam buku Azhar Arsad mengklasifikasi media ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, media berbasis manusia. Yang masuk di dalamnya ini adalah guru, ada instruktur, tutor, atau main peran kegiatan kelompok. Selanjutnya yang kedua, media berbasis cetak. Ya, misalnya buku atau buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran yang lepas. Ya. Yang ketiga, media berbasis visual. Contohnya buku, alat bantu kerja, bagan, grafik. Nah, kemudian yang keempat, media yang berbasis audiovisual, yaitu tentang video, film, program slide, televisi. Selanjutnya yang kelima, media berbasis komputer, itu pengajaran dengan bantuan komputer atau interaktif video. Kemudian, di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang digunakan apabila media tersebut belum tersedia. Untuk itu ada beberapa
pemahaman yang harus dipahami atau diketahui oleh seorang guru dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama, guru harus paham bahwa media adalah sebagai alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang kedua, guru harus paham bahwa fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, guru juga harus tahu bahwa hubungan antara metode pengajar dan media pendidikan ada hubungan. Yang keempat, manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Terus yang kelima, guru harus tahu tentang pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Selanjutnya, ada beberapa jenis dan teknik media pendidikan. Guru tinggal memilih jenis-jenis media pendidikan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketujuh, guru harus bisa berusaha berinovasi dalam media pendidikan. Selanjutnya, sumber belajar. Jika kita tinjau dari pemanfaatannya, sumber belajar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber belajar yang didesain atau by design. Sumber belajar yang didesain merupakan sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non-formal yang mempunyai tujuan tertentu. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization, yaitu sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk kepentingan pembelajaran, namun dapat ditemukan atau diterapkan dan digunakan untuk keperluan belajar. Yang keempat, peranan media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar yang baik adalah yang mempunyai peranan dan manfaat dalam penggunaannya. Nah, adapun peranan media pembelajaran, yang pertama adalah media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Kemudian yang kedua, media pembelajaran mengatasi batasan ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran peranannya adalah mengamati benda-benda yang kecil. Selanjutnya, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian, mengamati suara yang halus untuk didengar. Kemudian, yang peranan media selanjutnya, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Kemudian, peranan sumber belajar. Sama halnya seperti media pembelajaran, sumber belajar juga memiliki peranan. Di antaranya adalah yang pertama, menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan atau belajar. Yang kedua, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Selanjutnya, manfaat media dan sumber belajar. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Nah, manfaat media pembelajaran itu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Ya. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal. Ya. Melalui media, penafsiran yang beraneka ini dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah,
Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat visual. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Nah, tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Kemudian yang keempat, jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Seringkali terjadi para guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar. Padahal waktu yang dihabiskan tidak perlu sebanyak itu. Nah, jika mereka memanfaatkan media dengan baik. Yang kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga mampu membantu siswa menyerap materi agar materi ajar secara lebih mendalam dan utuh. Yang keenam, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja, tanpa bergantung pada keberadaan guru. Kemudian, sikap positif terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Selanjutnya, manfaat media dan sumber belajar. Manfaat media dan sumber belajar adalah yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara ada perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis, pengembangan bahan pembelajaran yang dilandasi oleh penelitian. Kemudian yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran, yaitu dengan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, ya, dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti penting dari sumber belajar itu sendiri untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran siswa di sekolah. Demikianlah apa yang saya sampaikan dalam materi media pembelajaran. Ya, semoga itu bermanfaat bagi kita semua sebagai guru, terutama kepada saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.